Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 sektor siklik dari kelas perbankan syariah 3D yang beranggotakan Adi Trianto dengan NIM 2282110118, Dwi Azizatun Rofiah dengan NIM 2282110119, dan Sabrina Febrianti dengan NIM 2282110124. Kali ini kami akan menganalisis hasil saham PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF dengan menggunakan magic formula Greenblatt dan metode Benjamin Graham. PT Matahari Department Store Tbk didirikan pada tanggal 1 April 1982. Matahari Department Store Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam mengoperasikan Matahari Department Store, sebuah rantai department store di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai item fashion untuk pria, wanita, dan anak-anak, termasuk pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris. Ada juga kosmetik dan peralatan rumah tangga. Gerainya berada di berbagai kota di Indonesia, termasuk Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Banjarmasin, Kendari, Ambon, dan Jayapura. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 9 Oktober 1989. Adapun keuangan yang dimiliki perusahaan ini selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Untuk aset yang dimiliki selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, yang semula tahun 2018 5 triliun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan 6,3 triliun, serta mengalami penurunan kembali menjadi 5,8 triliun pada tahun 2022. Serta untuk hutang dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan pula, yang semula tahun 2018 3,2 triliun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan 5,7 triliun, serta mengalami penurunan kembali menjadi 5,2 triliun di tahun 2022. Dan untuk modal, setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 sebesar 1,8 triliun menjadi 580,16 miliar. Perusahaan yang akan kita compare dengan Matahari Department Store Tbk yaitu PT Indokorsa Tbk dengan kode perusahaan BRAM dan PT Multiprima Sejahtera Tbk dengan kode perusahaan LPIN. Berikut deskripsi perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor siklik. Yang pertama yaitu PT Indokorsa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan pemasaran ban. Perusahaan ini juga menghasilkan benang nilon dan benang polister. Perusahaan ini juga memasarkan produknya baik di pasar domestik maupun pasar internasional seperti Thailand, Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan, dan Turki. Anak perusahaannya meliputi PT Indokorsa Polyester yang bergerak di bidang pembuatan benang ban polister dan Thailand Indokorsa yang meliputi produksi tali untuk ban. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 8 Juli 1981 dan pada tanggal 5 September 1990 tercatat di IPO. Selanjutnya yaitu PT Multiprima Sejahtera Tbk atau LPIN adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan busi dengan merek Champion. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas manufaktur di Bogor, Indonesia. Perusahaan ini juga bergerak dalam bidang pembuatan penerangan otomotif dan penyaluran tepung. Anak perusahaannya yaitu PT Multi Usaha Wisesa, PT Champion Multi Usaha, PT Metropolitan Sinar Indah, dan PT Metropolitan Tirta Perdana. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 7 Januari 1982 dan pada tanggal 5 Februari 1990 tercatat di IPO. Selanjutnya adalah alur penyusunan portofolio Magic Formula Greenblatt. Langkah pertama, analisis Greenblatt adalah mencari data laporan keuangan terkait perusahaan yang dianalisis, yaitu data current asset,
fixed asset, aset, equity, short-term liabilities, long-term liabilities, EBIT, kas dan setara kas, price pada tanggal 2 Januari 2023, dan share outstanding. Langkah yang kedua yaitu menentukan ROCE dan EY. Untuk rumus ROCE yaitu EBIT dibagi equity ditambah long-term liabilities. Dan untuk rumus EY yaitu EBIT dibagi price dikali share outstanding ditambah long-term liabilities dikurangi kas dan setara kas. Dari perhitungan tersebut, kita dapat ROCE dan EY pada perusahaan LPPF sebesar 48,2% dan 156%, pada perusahaan BRAM sebesar 19% dan 20%, pada perusahaan LPIN sebesar 10% dan 19%. Selanjutnya kita lihat peringkat perusahaan berdasarkan data ROCE dan EY pada keseluruhan perusahaan yang telah diurutkan sebelumnya. Dalam data berikut, perusahaan LPPF dan BRAM termasuk ke dalam 40 besar perusahaan terbaik, yaitu pada peringkat 17 dan 33, sedangkan perusahaan LPIN di peringkat 59. Lalu langkah ketiga, kita akan membandingkan instrumen saham dengan instrumen yang lain, seperti emas dan deposito. Dapat dilihat dari tabel analisis Magic Formula Greenbolt. Berdasarkan data pada tanggal tersebut, nilai dari instrumen deposito lebih besar dari yang lainnya. Maka bisa disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan, metode deposito merupakan yang terunggul, yang artinya mampu mengalahkan instrumen lainnya seperti Greenbolt, IHSG, dan emas. Selanjutnya, kita akan menghitung valuasi saham dengan metode Benjamin Graham. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu harga wajarnya dengan rumus akar 22,5 dikali EPS dikali BVPS. Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan harga wajar untuk perusahaan LPFF sebesar 14.601, perusahaan BRAM sebesar 10.615, dan perusahaan LPIN sebesar 971,64. Setelah diketahui harga wajarnya, kita akan menghitung margin of safety-nya atau MOS-nya untuk mengetahui apakah perusahaan itu layak untuk diinvestasikan atau tidak, yaitu dengan menggunakan rumus harga wajar dikurangi harga saham, lalu dibagi dengan harga wajar dan dikali 100. Setelah dihitung, didapatkan MOS perusahaan LPFF sebesar 88%, perusahaan BRAM sebesar 44%, dan perusahaan LPIN sebesar 62%. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai margin of safety atau MOS-nya dari seluruh perusahaan dengan metode Benjamin Graham layak untuk diinvestasikan karena telah memenuhi standar yaitu di atas 30%. Adapun nilai MOS yang paling tinggi ada di perusahaan LPFF yaitu sebesar 88%. Jadi, apabila Anda berminat untuk berinvestasi saham, maka perusahaan Matahari Department Store atau LPFF bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam berinvestasi saham. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dari kami yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.